Saudara-saudara sekalian, waktu mempersiapkan khotbah ini dan membaca kisah-kisah, khususnya bacaan pertama dan kedua tentang Petrus dan Paulus, saya luar biasa tadi ya. Petrus dikisahkan bersedia di penjara demi mewartakan atau karena mewartakan Kristus. Paulus juga mengatakan dia bersedia mencurahkan darahnya hingga penghabisan untuk pewartaan. Saya teringat waktu menghadiri sebuah perayaan misa perdana imam baru. Ada perayaan imam baru, lalu ada sambutan-sambutan. Yang menarik itu salah satunya adalah sambutan dari ayah imam yang ditahbiskan ini. Beliau mengatakan demikian, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur hari ini anak saya ditahbiskan menjadi imam, kelihatan saleh. Sebenarnya semua tahu anak saya ini nakal sekali dulu waktu kecil. Syukurlah dia bisa sekarang menjadi imam. Lalu dia berpesan, jadi Bapak Ibu, kalau anak-anaknya nakal, gak usah dimarahi, biarkan saja, doakan saja, nanti kalau nakalnya sudah capek, jadi romo dia, begitu ya. Nah, ini gak berlaku untuk romo-romo di sini, baik-baik semua sejak kecil mereka ini ya. Tapi waktu itu sambutannya begitu ya, jadi dia kemudian sedikit bercerita anaknya ini kecilnya bungsu memang ya, nakal luar biasa, suka mengajak berkelahi orang, semua ditantang untuk berkelahi ya. Nah, tapi jadi imam ya. Nasihatnya begitu, doakan saja Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu kalau punya anak nakal, jangan kecewa. Nanti nakalnya capek, jadi romo, begitu ya. Nah, tentu nggak otomatis juga ya. Atau juga saya pernah menghadiri sebuah perayaan ulang tahun pernikahan, saya lupa ke-10 atau ke-15. Saya kenal baik pasangan suami istri ini yang aktif dan lain sebagainya. Lalu waktu pulang kita menyalami, mengucapkan profisiat kepada istrinya yang saya kenal, saya mengatakan profisiat ya atas ulang tahun perkawinan. Kamu harus bersyukur mendapat suami sebaik dia ini. Apa kata istri itu? Ya Monsinyur kenalnya sekarang, dulu badungnya minta ampun. Nah sama juga rupanya ya, mirip. Ada perubahan antara dulu dan sekarang. Saya ingat itu karena kita mendengar tadi ya dalam bacaan cerita tentang Petrus yang luar biasa dari kisah para rasul, bersedia dianiaya, masuk penjara karena mewartakan Kristus. Atau Paulus juga dalam bacaan kedua, saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hebat mereka ya, seperti Romo tadi ditahbiskan. Kecilnya nakalnya minta ampun. Ya, kita karena stasinya Santo Petrus, Paulus kita lupakanlah ya. Petrus saja. Petrus itu juga menariknya begitu ya. Memang betul, setelah kebangkitan Yesus, setelah Pentakosta, dia menjadi rasul yang demikian hebat. Tapi nakal juga dulu ya, atau minta ampun pada Petrus. Bukan nakal mungkin ya. Sering keliru-keliru juga dulu pada waktu mengikuti Kristus. Memang betul ya, kalau kita baca kitab suci sejak awal, Petrus ini sangat tokoh yang sangat istimewa ya dalam kitab suci. Kalau kita baca rumahnya lah ya, bukan rasul-rasul yang lain yang dikunjungi oleh Yesus, sehingga mertuanya disembuhkan. Pada waktu dikisahkan Yesus naik ke salah satu perahu dikisahkan, perahu yang dipilih waktu memanggil murid-murid juga perahunya Simon dikatakan begitu ya. Jadi selalu dia memang tokoh yang penting. Dia termasuk ring satu di sekitar Yesus Kristus dari kalangan murid-murid 3 ya.
Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan selalu yang disebut nomor 1 adalah Petrus. Ketika ada pemungut bea menagih pajak, yang dicari bukan murid-murid yang lain, yang dicari juga Petrus. Selalu nomor 1 Petrus. Tapi kita tahu juga bahwa Petrus ini nomor 1 juga dalam hal dia keliru-keliru ketika mengikuti Yesus. Ada cerita ya, ketika lihat Yesus berjalan di atas air, Petrus juga mengatakan, saya juga mau. Dia juga jalan di atas air. Bisa, tapi kemudian ada angin ribut, kehilangan iman dia, tenggelam. Tapi juga tentu saja Petrus juga nomor 1 dalam hal menyangkal Yesus, kita tahu ya, 3 kali dia menyangkal. Petrus menyangkal Yesus, itu yang pertama. Aku tidak tahu apa yang kau maksud ketika ditanya. Dalam Injil Matius kemudian dikatakan, Petrus menyangkal dengan bersumpah, makin kuat penyangkalannya. Aku tidak kenal orang itu, kata Petrus. Tambah lagi, ketiga, ketika ditanya lagi, Petrus mengutuk dan bersumpah dan mengatakan, aku tidak mengenal orang itu. Itulah Petrus yang tadi kita dengar bersedia mati di penjara, adalah Petrus yang juga dulu seperti itu. Maka yang mungkin pesannya adalah kita bertanya bagaimana Petrus yang seperti dulu bisa berubah menjadi Petrus yang bersedia mati untuk mewartakan Injil Yesus Kristus. Ia sebenarnya sudah mulai bertobat pada akhir-akhir hidup Yesus, ketika setelah dia mengkhianati Yesus 3 kali, dikisahkan bahwa ayam berkokok. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, dan kemudian Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi Petrus mulai berubah sudah pada akhir setelah berkhianat, setelah mendengar ayam berkokok, atau terutama sebenarnya setelah Yesus memandang Petrus. Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi salah satu stasi di Paroki Koba, pelindungnya Santo Petrus, kapel itu juga ya, penuh gereja itu ya. Stasi apa Romo Martin ya? Kampung Semut ya, air semut. Penuh kapel waktu saya datang itu ya. Lalu waktu sambutan Romo Paroki mengatakan, Bapak Uskup memang hari ini penuh gereja ini. Mungkin karena Bapak Uskup datang. Biasanya tidak penuh. Terutama bapak-bapak ini jarang ke gereja kalau hari Minggu. Karena tidak jauh dari gereja ada tempat sabung ayam. Nah, begitu katanya. Jadi saya waktu itu juga diminta sambutan, dapat inspirasi. Oh, Santo Petrus dan ayam berkokok, saya ingat ya. Lalu waktu sambutan saya mengatakan, iya Romo, nggak apa-apalah. Mungkin belum semua bapak-bapak sadar dan mau datang ke gereja, masih mendingan ke tempat ayam. Nanti kalau ayam berkokok, mudah-mudahan mereka seperti Petrus itu ya, menangis dan kemudian datang ke gereja. Saya nggak tahu sekarang bagaimana stasi air semut itu. Tapi juga sebenarnya sudah dinubuatkan Yesus Petrus itu, bagaimana dia akan berubah. Dalam kitab suci diceritakan bagus sekali kisahnya, dan itu mengingatkan kita pada moto almarhum Bapak Uskup Monsinyur Hilarius. Beliau memilih, kita ingat ya, moto tabisanya adalah, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Ego autem rogavi prote. Aku ini Yesus. Aku telah berdoa untuk engkau, itu Petrus ya kalau kita baca kisahnya itu. Karena kisahnya waktu itu menjelang perjamuan terakhir, Yesus sudah tahu, Petrus, sekarang saatnya iblis akan menampi engkau, akan datang. Tapi Yesus mengatakan, aku berdoa
Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Memang waktu itu Petrus masih percaya diri dan mengatakan, saya tidak akan mengkhianati engkau. Tetapi pesan berikut kemudian Yesus mengatakan, dan engkau Petrus, jikalau engkau nanti sudah insaf, teguhkanlah saudara-saudaramu. Mungkin itu salah satu pesan terindah tentang Petrus atau kepada Petrus yang bisa menjadi inspirasi untuk umat Stasi Santo Petrus. Petrus begitu, punya banyak kelemahan, bahkan sampai mengkhianati Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan memang tidak gugur, memang kritis ya, sudah mengkhianati. Tapi kemudian Yesus pesan, tapi ingat, kalau nanti engkau sudah insaf, teguhkanlah saudara-saudaramu. Nah, ini harus menjadi semboyan umat Stasi Kampung Jeruk yang berlindung pada Santo Petrus. Kita semua juga bukan orang suci, kita juga punya kelemahan-kelemahan, tapi seperti Yesus berpesan kepada Petrus ya. Oke lah, kamu punya kelemahan-kelemahan, aku tetap berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Tapi ingat ya, kalau engkau sudah insaf, teguhkanlah saudara-saudaramu. Mungkin orang seperti Petrus yang mengakui punya pengalaman salah berulang-ulang lebih bisa meneguhkan saudara-saudaranya daripada orang yang mungkin tidak pernah punya pengalaman jatuh, tidak pernah mengkhianati, tidak pernah salah dan lain sebagainya. Semoga umat Stasi Kampung Jeruk Santo Petrus mengingat pesan ini. Teguhkanlah saudara-saudaramu. Umat Stasi Kampung Jeruk harus kemana-mana berpikir itu. Teguhkanlah saudara-saudaramu. Kalau kalian Petrus sudah insaf, itulah tugasnya terutama. Bukan saling menyalahkan, bukan saling mencela, bukan saling mencari kelemahan orang lain. Misi umat Stasi Santo Petrus salah satunya haruslah itu. Teguhkanlah saudara-saudaramu. Semoga perayaan hari ini mengingatkan kita pelajaran penting yang diberikan kepada kita melalui Santo Petrus yang mengalami kesulitan-kesulitan, tapi itu tadi. Ego autem rogavi prote. Tuhan Yesus sendiri. Aku telah berdoa untukmu, Petrus, supaya imanmu tidak gugur. Tapi setelah insaf jangan sombong. Setelah insaf, misi utamanya adalah teguhkanlah saudara-saudaramu. Semoga kita tumbuh menjadi umat yang saling meneguhkan satu sama lain. Tuhan memberkati kita semua.